Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 1000 kisah yang dirahmati Allah. Kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah menarik dan mengejutkan dari seorang jamaah haji asal Indonesia. Di mana di saat ia sedang menjalankan ibadah haji, tiba-tiba kepalanya berubah menjadi kepala anjing. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi pada seseorang yang sedang menunaikan ibadah di tanah suci? Tonton terus video ini sampai selesai, agar tidak salah pemahaman. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Di tengah hiruk-pikuk jamaah haji, ada seorang pria asal Indonesia yang bernama Dharma, berdiri dengan penuh hikmat. Ia telah melalui rangkaian ibadah dengan tekun. Ia meyakini bahwa pengampunan atas dosa-dosanya sudah dekat. Namun, suatu kejadian aneh mulai menghantui pikirannya. Setiap kali orang lain menatapnya, mereka ketakutan, bahkan mereka menghindar dengan wajah penuh kengerian. Dharma tidak mengerti apa yang terjadi. Ia merasa baik-baik saja dan tak ada yang berubah pada dirinya. Hingga suatu hari, saat ia bercermin di kamar hotel, ia tertegun. Wajahnya masih sama, tanpa ada yang aneh. Kenapa mereka semua takut padaku? Pikir Dharma kebingungan. Esok harinya, saat mengikuti rangkaian ibadah di Masjidil Haram, ketakutan di mata orang lain semakin menjadi-jadi. Dharma tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada seorang jamaah yang tampak sangat ketakutan saat melihatnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu takut padaku? Tanya Dharma dengan suara bergetar. Jamaah itu pun gugup dan menjawab, kepala Anda seperti kepala anjing. Dharma terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan segera, ia kembali ke kamar hotel dan kembali bercermin. Wajahnya tetap sama, tidak ada yang berubah, namun perkataan jamaah tadi masih menggema di kepalanya. Malam itu Dharma tidak bisa tidur. Ia terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya ia teringat sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam di benaknya. Di kampung halamannya, Dharma adalah seorang penjual daging yang sukses. Namun, kesuksesannya bukan tanpa noda. Ada satu peristiwa yang selalu menghantui hatinya, namun ia berusaha melupakannya. Dulu, di pasar kampung, ada dua orang penjual daging yang bersaing ketat, Dharma dan Budi. Budi adalah seorang penjual daging yang jujur dan rajin, banyak pelanggan yang mempercayainya. Namun, Dharma dengan ambisinya yang besar, merasa terancam. Ia ingin menguasai pasar dan mendapatkan semua pelanggan. Pada suatu malam yang gelap, Dharma merancang sebuah rencana busuk. Ia menyelinap masuk ke dalam toko Budi dan menaruh beberapa potongan daging anjing di antara tumpukan daging sapi milik Budi. Keesokan harinya, Dinas Kesehatan datang melakukan pemeriksaan rutin. Ketika daging anjing ditemukan di toko Budi, semua orang terkejut dan marah. Budi tidak bisa membuktikan kalau ia tidak bersalah dan akhirnya tokonya pun ditutup. Tidak hanya itu, Budi juga harus menghadapi hukuman penjara karena dianggap menjual daging tidak layak konsumsi. Dharma pun berhasil merebut pelanggan Budi dan menjadi penjual daging terbesar di kampung. Sahabat 1000 kisah yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya untuk like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Kembali ke Mekah, Dharma merenung, mungkinkah semua ini adalah akibat perbuatannya di masa lalu? Ia berusaha keras untuk mengingat dan merenungkan setiap detail peristiwa tersebut. Dengan hati yang penuh penyesalan, Dharma berdoa dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Ia berjanji akan menebus kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji,
Dharma pulang ke Indonesia dengan hati yang berat. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang menuntut penebusan. Setibanya di kampung halaman, Dharma langsung menuju rumah Budi. Rumah itu tampak kusam, jauh dari kesan bahagia. Budi yang kini telah keluar dari penjara tampak lesu dan tak bersemangat. Ketika Dharma mengetuk pintu dan Budi membukanya, terlihat wajah yang penuh keheranan. "Dharma?" tanya Budi dengan suara serak. "Aku datang untuk meminta maaf," kata Dharma dengan suara gemetar. "Aku yang telah menjebakmu dengan daging anjing itu. Semua ini salahku. Aku sangat menyesal." Budi terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Kemarahan dan kesedihan terpancar dari wajahnya. Namun, Dharma tidak berhenti di sana. Ia mengeluarkan sejumlah uang dari tasnya. "Ini setengah dari seluruh hartaku. Gunakanlah untuk memulai kembali usaha dagingmu. Aku juga akan mengakui kesalahanku kepada semua orang," kata Dharma. Budi tertegun, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Perlahan ia mulai memahami kesungguhan Dharma. Meski rasa sakit dan pengkhianatan masih ada, Budi melihat ketulusan dalam mata Dharma. "Dharma, apa yang kau lakukan padaku adalah kejam. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk mengakui kesalahanmu dan mencoba menebusnya. Aku akan menerima bantuanmu, tapi luka ini butuh waktu untuk sembuh," kata Budi. Dharma mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku mengerti Budi, aku hanya berharap bisa memperbaiki kesalahanku dan mendapatkan pengampunan dari Allah dan darimu." Kabar pengakuan Dharma tersebar di kampung. Banyak yang terkejut, namun juga banyak yang memuji keberaniannya. Budi pun kembali membuka toko dagingnya. Sementara itu, Dharma menjalani kehidupan dengan kesadaran akan kesalahan masa lalunya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan meski rasa bersalah masih sering menghantui, Dharma merasa beban di pundaknya mulai berkurang. Ia tahu jalan penebusan masih panjang, namun ia siap untuk menjalani setiap langkahnya dengan penuh ketulusan. Kemudian, suatu malam setelah berbulan-bulan hidup dalam penebusan, Dharma bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri di sebuah padang luas yang dipenuhi cahaya. Wajahnya yang dulunya terlihat seperti kepala anjing di mata orang lain, kini berseri-seri, memancarkan kedamaian dan ketenangan. "Ini adalah tanda pengampunan dari Allah," suara lembut terdengar dalam mimpinya. Dharma tersentak bangun, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, ada ketenangan yang baru dalam hatinya, seolah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Dharma melanjutkan usahanya berjualan daging. Meski dagangannya tidak seramai dulu, banyak pelanggan yang memilih toko Budi karena merasa lebih nyaman dan percaya. Namun, Dharma tidak lagi merasa tertekan oleh persaingan itu. Ia menerima keadaan dengan lapang dada dan bersyukur atas setiap pelanggan yang datang. Keberkahan terasa dalam setiap potongan daging yang ia jual. Pendapatannya mungkin tidak sebesar dulu, tapi hati Dharma lebih tenang dan hidupnya lebih damai. Ia merasa berkah dan ketenangan yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada uang dan kesuksesan semu. Sahabat 1000 kisah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini membawa hikmah yang mendalam untuk kita semua, mendorong kita untuk selalu hidup dalam kejujuran, dan menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.